kalau di Malaysia itu suka nggak bisa bedain orang kayanya itu atau mereka itu latar belakangnya dari mana, dan bahkan sangat sederhana, tapi ternyata pas ke parkiran mobilnya wow. Buaya bilang miskin ya miskin gitu loh. Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Orang-orang Malaysia itu kalau tetangga beli mobil baru, mereka nggak kayak yang, aduh ya ampun, kamu kok beli mobil baru sih, berapa juta gitu ya. Di Malaysia tuh nggak ada tuh gerobak-gerobak. Contoh, gue sebagai warga Indonesia tuh pengen marah tapi fakta, tapi nggak bisa karena pun kamu bilang, aku mau kerja apa aja boleh, nggak ada. Saya tahu. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala aktivitas yang kalian kerjakan, dan juga selamat bercuti buat kalian ya. Sekarang ini sudah mau menyambut Hari Merdeka, Hari Malaysia tepatnya. Oke teman-teman, nah di video kali ini saya akan membahas tentang kehidupan ya. Nah kebetulan Sari terjumpa salah satu video ini, dikatakan kakak ini ya, orang kaya Malaysia versus orang kaya di Indonesia. Tak sama ke? Gitu ya. Kita akan juga membahas lawan kata kaya tadi itu. Apa lawan kata kaya? Nah, itu juga akan kita bahas di video kali ini. So, pastikan tonton video ini sampai akhir. Kita belajar ke hidup di masing-masing negara gitu. Oke, teman-teman, langsung saja kita tonton videonya. Cium. Jadi ya, kalau di Malaysia itu suka nggak bisa bedain orang kayanya itu atau mereka itu latar belakangnya dari mana. Karena di Malaysia itu ya, orang kayanya itu mereka tuh sangat humble. Jadi mereka nggak pakai yang dari atas sampai bawah yang gemerlap atau harus kelihatan mencolok gitu. Mereka itu pakainya yang plain doang, yang kayak polosan dan bahkan sangat sederhana. Tapi ternyata pas ke parkiran mobilnya wow ya. Kalau di Indonesia biasanya kita tuh bisa lihat gitu loh, bisa lihat oh ini orang kaya, berada gitu, orang berduit gitu. Sementara kalau di Malaysia tuh kalian susah mau ngebedainnya. Betul. Karena auranya mereka itu emang auranya tuh luar biasa ya, tapi kayak penampilannya tuh ya biasa aja, tapi ternyata mereka itu dan betul. old money di Malaysia itu ya, mereka tuh nggak yang mau terlihat banget gitu loh. Kayak di Indonesia biasanya kalau mereka itu orang berduit, mereka itu nggak mau ikutan macet di jalan. Jadi mereka biasanya saya bayar polisi buat ngikutin mereka. Jadi kayak ya? Barengan gitu supaya mereka itu bisa melewati macet. Jadi mereka bayar. Sementara di Malaysia nggak begitu. Ya udah, kalau misalnya lo orang kaya ya tetaplah kena jam. Kecuali kalian mungkin punya tahta apa gitu ya, pengen ada acara apa yang negara gitu, itu baru deh diinin sama polisi. Terus orang Malaysia tuh ya, kalau misalnya mereka punya uang, mereka tuh makan juga tetap di tempat yang biasa-biasa gitu loh. Iya betul. Kayak nggak harus selalu di tempat yang wow ya, high level, yang harus fine dining terus, yang harus mahal. Malah banyak orang-orang kaya ya makannya ya udah, kalau misalnya mau makan di kedai mama juga di kedai mama. Kedai mama tuh kayak apa ya kalau di kita ya, kayak warteg, cuman dia bagus gitu, bagus besar, bagus gitu ya. Cuman kalau di kita biasanya orang-orang itu pergi ke warteg buat makan. Kalau di Malaysia itu biasanya kedai mama. Biasanya yang jualan itu India, Pakistan gitu ya, kalau nggak salah ya. Oke teman-teman, ya saya juga setuju dengan apa yang dikatakan kakak ini ya. Kita makan dekat food court saja ya, tiba-tiba kita sama ke parkiran, dekat parking itu keretanya Audi juga ya. Padahal makan dekat food court biasa saja. Nah ada juga kita tengok uncle dia pakai kereta macam
macam Maiwi saja biasa ya. Kita nampak bajunya pun t-shirt biasa. Lepas kita sampai ke rumah dia, ternyata rumahnya semidi, besar juga ya. Oke, nah memang kalau di Malaysia ini biasa-biasa saja, yang bergelar datuk pun kalian tengok gayanya kadang pakai t-shirt saja, pakai seluar panjang, dan pakai kasut biasa ya. Dan kalau di Indonesia, saya tengok kalau orang kayanya itu ya, dia ada asisten pribadi, sikit-sikit barang pun kena dibuat oleh asistennya. Bukakan pintu kereta pun ya orang yang bukakan. Kalau di Malaysia ini kurang saya nampak macam itu ya. Di sini orangnya itu lebih kesederhana, mereka mandiri boleh lakukan kalau mereka itu boleh. Nah, itu bedanya. Oke, so itu tadi kaya ya, dan juga ada juga ya tentang bedanya orang yang menengah ke bawah. Mungkin boleh dikatakan miskinnya pun ada yang bedanya. Oke, kira-kira bagaimana? Nanti kita akan bahas. Kita tonton dulu video ini. Cium. Oke, video saya yang semalam saya reaction tentang wanita Malaysia yang luntang-lantung di Indonesia itu, sebenarnya video saya itu saya tujukan kepada wanita Malaysia yang ada hasrat, ada keinginan, ada plan mau berkawin dengan lelaki Indonesia. Saya hanya membagikan gambaran menurut pengalaman saya. Kalau ada beberapa orang yang berkomen katakannya, bukan semua kami yang datang merantau ini orang susah, kami merantau karena mau mandiri. Oke, bagus gitu. Cuman saya berbicara berdasarkan pengalaman. 30 lebih lelaki Indonesia saya bercakap selama saya tinggal di Malaysia ini, yang kerja di mana gitu di area-area Perak ini. 30 lebihnya itu pun mengatakan karena sangat sulit ekonomi Indonesia, makanya mereka datang ke sini. Tak kisahlah mau berkahwin dengan siapapun. Makanya saya bilang harus tahu asal usulnya. Pokoknya usut latar belakangnya bagaimana. Contoh, kalau kalian pacaran dengan lelaki Indonesia tuh cari tahu siapa tetangganya dari Indonesia yang kebetulan sama-sama kerja di sini, siapa kawannya, cari tahu kenapa dia di kampung, kenapa sampai di sini. Jangan sampai menyesal, karena miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu lain. Miskin di Malaysia, kamu katakan kamu tidak ada duit and then kamu tak ada kerja, pergi saja kamu ke kedai makan, basuh pinggan kamu, 50 ringgit sudah pasti di tangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sampai sekarang pun kalau saya pergi kemana-mana kedai makan, ada kadang-kadang mereka tanya, kamu perempuan Indon ke? Iya, saya bilang. Terus katanya begini, ada nak ke basuh pinggan pukul 12 sampai pukul 9 malam, 50 ringgit kasih loh. Berarti kan banyak pekerjaan antara nak tak nak. Kalau kamu tak nak, kalau kamu memilih kerja, memang kamu akan katakan di sini itu nggak ada kerja. Tapi kalau di Indonesia katakan tak ada kerja, memang tak ada kerja. Walaupun kerja kasar, walaupun kamu bilang aku mau kerja apa aja boleh, nggak ada. Saya tahu kamu rajin tapi nggak ada. Jangan nanti shock kamu bila sampai di Indonesia begitu. Terus kalau lelaki Indonesia ini kebanyakannya yang saya nampak di sini lah, masa saya kerja kilang dulu, saya nampak kawan saya yang berpacaran dengan lelaki dari Indonesia. Mereka loyal. Setiap gaji mereka akan belikan kasur, belikan bag, belikan apa aja untuk girlfriendnya. Jadi si pacar pula bangga. Cantik bagmu, iya abang yang belikan. Hubungan harus ada komitmen. Kalau setiap gaji dia belikan kamu barang ini, barang itu, and then duit pun dia bagi, seberapa lama dia gajinya berapa, kamu gaji kamu berapa, adakah yang dia tabung untuk masa depan kamu, adakah persiapan dia untuk masa depan kamu gitu. Jangan selalunya lelaki yang kedekut ini kamu katakan itu pelit. Enggak, bedakan antara orang yang memiliki komitmen dan tidak begitu. Jangan nanti karena kamu dibeliin itu ini di sini jatuh cinta, hidup dan mati kuserahkan, sampai nanti dibawanya kau ke Indonesia shock setengah gila. Orang-orang Malaysia itu kalau tetangga beli mobil baru, mereka nggak kayak yang, aduh ya ampun, kamu kok beli mobil baru sih, berapa juta gitu, ya ampun ini cash apa kredit gitu, nggak ada, nggak. Orang di Malaysia walaupun beli mobil baru, entah pesawat sekalipun, nggak nanya aja kayak udah, yaudah, kalau kamu udah beli ya udah, itu punya kamu gitu kan, nggak perlu juga tahu gitu, intinya aku udah lihat ya udah gitu, maksudnya masa bodoh aja sih gitu maksudnya. Itu orang Malaysia ya. Kenapa aku sering bilang kalau kehidupan di Indonesia sama di Malaysia itu beda banget.
Ya karena pertama di Indonesia itu berpenampilan aja semua dikomen dan dikritik oleh tetangga ya. Kamu berpenampilan terlalu seksi salah, terlalu terbuka salah, terlalu tertutup juga entar dikata culun ya. Tetapi beda lah sama di Malaysia. Kalau di Malaysia kamu mau berpenampilan seperti apapun tuh terserah kau ya. Kau cowok mau pakai baju cewek juga udah terserah kau ya. Kau cewek mau pakai baju cowok juga udah terserah kau. Kau mau lontang-lantung ke sana ke sini udah terserah kau. Pokoknya di Malaysia itu semuanya terserah kau ya. Seperti itulah. Oke teman-teman, kalau miskin, kita cakap tentang miskin ya, miskin di Malaysia dan juga di Indonesia. Kalau di Malaysia, saya rasa sebenarnya kalau kalian itu rajin, kalian mau saja untuk orang Malaysia itu, tak bolehlah kalian miskin ya, tak boleh tak ada uang. Disebabkan apa? Kalian di sini boleh bekerja ya. Beda halnya, beda ceritanya kalau kalian malas ya dan tak mau kerja. Nah itu salah pada diri sendiri kan. Tapi kalau di Indonesia kalian mau bekerja ya, gajinya sedikit, kerja tak ada ya, pekerjaan yang diberikan itu sangat-sangat berat. Nah bagaimana? Buat makan aja pun susah kan. Nah itu bedanya. Kalau di Malaysia ini ada juga saya tengok kan, kalau kalian itu kurang mampu, ada juga dapat bantuan ya. Oh itulah ya yang membuat orang iri kan. Bantuan untuk, saya tengok ada ibu tunggal, bantuan untuk B40, bantuan OKU ya, bantuan janda kan, dan macam-macam lagi ya. Jadi itulah yang di Malaysia ya. Kalau di Indonesia, kalau orang miskin ya, ini kita fakta lah, kita cakap ya, di sana itu sampai tak tahu mau makan apa, sampai tak boleh makan lagi. Sebab kan boleh kalian tengok kan dekat media sosial banyak ya, bukan hanya saya mengatakan, mereka dapat gaji satu hari macam Rp15.000, setara dengan 4 ringgit saja. Nah mereka pun susah untuk mendapatkannya itu. Nah ya begitulah kehidupan, begitulah jurang perbedaan ya. Di sana itu yang kaya banyak ya, yang miskin lagi banyak. Yang kaya makin kaya, yang miskin sangat-sangat miskin ya. Kalau di Malaysia ini maaf cakap lah, kalau rajin kalian, ya memang semualah kalian boleh lakukan di sini. Oke gitu teman-teman. Oke kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Kenapa saya balik ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oh, Jujur. di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Fakta, Nah, ya? ni saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Apa Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. rakyatnya ramai. Yes, rakyatnya kan hampir 300 juta kan, hampir. Iya, hampir 300 juta. 270 kan kurang lebih. Jadi ramai orang susah. Saya rasa dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak, bro? Oh iya. Tak ada. Paham. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh. Iya. Baru ada. Kalau Indonesia ni everywhere ada ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan, contoh Malaysia, saya bagi abang 100,000 contoh ya. Sebenarnya sama aja, walaupun gaji kau Rp150 di Malaysia, gaji kami Rp100.000 di Indonesia. Secara pengeluaran sebenarnya sama aja. Yang bilang seperti itu, kalian itu belum pernah datang ke Malaysia. Nah, makanya kalian bilang seperti itu. Kalau sama aja, nggak mungkin berjuta-juta anak rantau berada di negara Malaysia ini. Biar kalian tahu dulu ya. Contoh kecilnya dulu aku buat untuk kalian tahu ya. Harga minyak per liternya di Indonesia mencapai Rp13.000 per liter. Sedangkan di Malaysia harga minyak motor per liternya ialah RM1.90 atau sebesar Rp6.000. Jadi untuk kalian yang tidak tahu menahu jangan berkomentar. Kalaulah pengeluarannya sama aja, tidak ada kami mau merantau ke luar negara. Biar kalian paham dulu ya. Karena perbandingan gaji yang sangat jauh dan pengeluaran pun bisa kita kendalikan di dalam negara Malaysia ini. Kalau di Indonesia memang apa-apa serba mahal. Dari
segi rokok, dari segi makan, dari segi minyak bensin, semuanya mahal. Sedangkan di sini bensin hanya sebesar Rp6.000. Kalau di Indonesia sudah mencapai Rp13.000 per liter. Oke? Mungkin pengetahuanku aku kasih sedikit, aku bocorkan untuk kalian yang tidak pernah datang ke Malaysia. Oke? Sampai sini dulu. Salam anak rantau. Mbok ya bilang miskin ya miskin gitu loh. Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Aisyar Khalid ungkap alasan buat konten di Indonesia. Kalau di Malaysia tuh susah cari orang yang betul-betul susah. Terus kalau di Indonesia banyak orang susah karena masyarakatnya tuh ramai. Di Malaysia tuh nggak ada tuh gerobak-gerobak. Contohnya ya, kalau di Malaysia kalau lu kasih uang 100.000, ya udah mereka jawab terima kasih. Tapi kalau di Indonesia, sampai sujud-sujud, bukan terima kasih doang, sujud-sujud. Gue sebagai warga Indonesia tuh pengen marah tapi fakta, tapi gak bisa karena ya gue cuma ngakak doang dan itu lucu dan dia jawab dengan tulus dan jujur. Gimana nih buat warga Indonesia? Ya kita diskusi di kolom komentar. Nah, ini adalah jumlah penduduk miskin versi World Bank ya, bukan versi BPS, guys. Di sini kita lihat teman-teman Indonesia ya. Nomor 2 di bawah Zimbabwe ya. Jadi Indonesia adalah negara termiskin di dunia nomor 2. Ya, versi World Bank. Wah, luar biasa. 60,3 ya. 60,3% penduduk di Indonesia itu miskin. Ya, luar biasa. Wow, mind blowing, guys. Sekarang memang rupiah sejatuh-jatuhnya ya. Aduh, mengerikan ya. Wah bro, lo lihat nggak grafik tadi? Dari tahun 1950 sampai 2025, nilai tukar rupiah ke ringgit tuh kayak anak tangga yang makin curam. Dulu, zaman nenek kita masih muda, 1 ringgit tuh cuma sekitar Rp2,69. Sekarang, 1 ringgit dihargain lebih dari Rp3.800, men. Lo bayangin ya, dari Rp2 jadi Rp3.800 dalam 75 tahun. Itu bukan naik, itu melambung. Tapi anehnya, masih banyak warga plus 62 yang bangga bilang, kita negara besar, ekonomi kita kuat. Padahal nilai mata uang sendiri kayak martabak telur abis digoreng garing, tipis dan rapuh. Dan yang bikin ngakak, tiap-tiap Malaysia bikin sesuatu kayak mobil nasional, universitas naik ranking, atau ekonomi mereka stabil, pasti ada aja netizen kita yang komen, itu kan kecil negaranya, gampang ngurusnya. Lah bang, lo pikir ngurus ekonomi itu kayak ngurus grup WhatsApp keluarga? Yang penting bisa kirim meme dan dibilang aamiin bareng-bareng. Faktanya, Malaysia bisa jaga nilai mata uangnya stabil. Mereka nggak perlu ganti-ganti desain duit tiap 5 tahun buat menyesuaikan kondisi ekonomi. Lo tahu nggak, Indonesia tuh udah pernah denominasi tahun 1950-an, terus mau dicoba lagi sekarang. Kalau duit kita kuat, ngapain coba mau nyabut 0,3 biji segala? Jangan salahin pemerintah doang ya. Mental kita juga perlu dikaca. Bangga banget sama nominal gaji 10 juta, tapi harga telur aja 10.000 selusin. Apa gunanya angka gede kalau daya belinya kayak kantong plastik kena air hujan? Malaysia punya subsidi yang lebih terarah. Ringgit kuat, inflasi nggak ngacau, rakyatnya bisa beli rumah dan mobil tanpa harus kredit sampai 17 tahun. Di kita, mobil bisa kredit 7 tahun, kerja di kantor tapi makan mie instan seminggu 3 kali. Tapi masih sempet-sempetnya komen, Malaysia cuma numpang nama Melayu doang. Padahal kita yang masih sibuk debat siapa lebih tua, Majapahit atau Sriwijaya, sementara ringgit terus ngacir dan rupiah makin nyungsep. Kalau terus begini mah, 2055 nanti 1 ringgit bisa jadi Rp5.000 lebih kali ya. Gila-gila kalau Dan kita itu ya. masih sibuk debat di kolom komentar YouTube pakai caps lock. Udahlah, bro. Sebelum nyindir tetangga, mending kita urusin dapur sendiri dulu. Ringgit makin tajir, rupiah makin lirih. Gimana? Masih bangga? Iya bro, lanjut ya. Lo tahu nggak? Kita tuh sekarang kayak orang yang ke pasar bawa uang segunung, tapi pulang cuma dapat 2 ikat kangkung doang.
Sementara tetangga sebelah yang sering banget kita ejek-ejekin karena katanya cuma segede kucing tidur, mereka jalan santai, bawa duit dikit, pulang bisa bawa 1 troli barang. Anehnya lagi, tiap kali nilai ringgit makin naik dibanding rupiah, bukannya introspeksi, kita malah makin keras teriak, kita punya sumber daya alam. Kita negara besar. Lah iya, tapi kenapa yang kaya cuma segelintir? Lo bisa hitung tuh dari 100 orang cuma 2 yang bisa makan enak tiap hari. Sisanya, nunggu promo ojol sama berburu diskon di minimarket. Lo perhatiin deh tiap Malaysia naikin gaji minimum mereka, rakyatnya mulai bisa beli mobil, bisa liburan, bisa simpen duit buat masa depan. Kita, begitu UMR naik, langsung semua harga ikut naik. Baru juga gaji naik 100 ribu, tahu bulat naik 500 rupiah. Jadi, nambah gaji itu cuma nambah angka di slip, bukan nambah kualitas hidup. Yang lebih sadis lagi, banyak anak muda kita sekarang lebih pilih kerja di luar negeri. Dari Malaysia, Korea, sampai Timur Tengah. Mereka rela jadi buruh, pembantu, kuli bangunan, yang penting dapat bayaran layak. Ironis banget nggak sih? Negara yang katanya kaya raya ini nggak mampu kasih pekerjaan yang manusiawi buat rakyatnya sendiri. Tapi masih sempet-sempetnya bikin konten nasionalis setengah matang di TikTok. Lo tahu nggak kenapa banyak warga Malaysia bisa tenang-tenang aja ngopi tiap minggu? Karena mereka tahu duit mereka nilainya stabil. 1 ringgit itu ringgit. Kita kadang baru gajian langsung ngos-ngosan, karena setengahnya buat bayar cicilan, sisanya habis buat bensin sama makan ayam goreng sekali seminggu. Tapi ya gitu deh, warga kita mah lebih sibuk jaga harga diri daripada harga barang. Yang penting bisa update status, bangga jadi Indonesia. Padahal harga cabai lagi naik gila-gilaan. Ngomong soal nasionalisme, itu bagus bro. Tapi nasionalisme tanpa logika itu mah kayak pakai baju batik di gurun pasir, nggak nyambung sama situasi. Jadi sebelum lo hina negara tetangga yang mata uangnya jauh lebih kuat dan ekonominya lebih stabil, coba deh tanya ke diri sendiri, gue udah bisa beli apa aja dengan 1 juta rupiah. Bandingin tuh sama apa yang bisa dibeli orang Malaysia dengan 250 ringgit. Jawabannya, lo bakal sakit hati sendiri. Tapi tenang aja bro, jawabannya, lo bakal sakit hati sendiri. Tapi tenang aja bro, yang penting kita masih bisa sombong di medsos. Kan netizen plus 62 terkenal paling jago ngeles dan paling jago bilang, kita beda, kita berdaulat. Padahal realitanya, kita berdaulat dalam kemiskinan yang terorganisir. Jadi lo pilih mana bro? Bangga dengan nominal tinggi tapi miskin makna, atau malu-malu tapi hidup sejahtera? Think again. Sebelum lo ngetik hinaan lagi buat negara tetangga, karena kenyataan mereka yang lo hina udah jauh ninggalin kita di tikungan. Pedas ya, pedas. Oke bro, kita lanjut lagi nih. Lo pernah kepikiran nggak, kenapa tiap kali lo traveling ke Malaysia, beli teh tarik sama nasi lemak aja berasa mahal banget? Padahal kalau dikonversi itu makanan cuma 2 ringgit. 2 ringgit bro, tapi karena 1 ringgit setara 3.800 rupiah lebih, langsung lo ngerasa itu makanan mahal. Padahal bukan makanannya yang mahal, tapi duit kita yang lemah. Makanya jangan heran, di Malaysia lo lihat anak-anak muda bisa naik peza, makan di kafe tiap minggu, simpanan bisa ada buat nikah, bahkan beli rumah pertama tuh masih masuk akal. Di sini, naik motor aja kredit 5 tahun, padahal baru kerja 3 bulan. Makan di luar seminggu sekalipun, kadang harus nunggu gajian. Tapi lucunya, tetap aja netizen kita nyindir negara orang seolah-olah kita lebih jago ngurus negara. Padahal yang kita punya tuh cuma jumlah penduduk terbanyak, jumlah follower paling banyak, jumlah konten TikTok paling heboh, jumlah tenaga kerja migran paling besar, tapi yang kualitas nihil. Coba bandingin sektor pendidikan. Di Malaysia, satu universitas negeri bisa masuk 100 besar dunia. Kita ribuan kampus, tapi yang masuk ranking dunia bisa dihitung jari. Dan tetap aja kita bangga karena katanya yang penting kita punya Pancasila. Lah emangnya nilai tukar bisa naik karena Pancasila? Bahkan perusahaan-perusahaan luar negeri sekarang udah mulai malas investasi. Kenapa? Karena birokrasi kita ruwet. Aturan berubah-ubah, korupsi masih merajalela. Tenaga kerja murah banyak tapi skillnya nanggung. Banyak lulusan sarjana tapi kagak bisa apa-apa. Akhirnya kerja di pabrik atau jadi pengangguran gelar doang. Tapi masih aja sombong bilang Indonesia itu masa depan Asia. Masa depan dari mana kalau tiap tahun investor malah kabur? Lo tahu nggak? Malaysia itu udah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas dari dulu. Sementara kita masih tertahan di menengah bawah alias low end middle income.
Pendapatan per kapita kita bahkan baru setengah dari Malaysia. Tapi anehnya kita masih bisa nyindir tetangga sebagai negara kecil, mental kecil. Lah bro, kalau kecil tapi duitnya banyak, hidupnya nyaman, mentalnya maju, itu jauh lebih baik daripada gede tapi cuma isi mimpi dan utang. Terus lo masih mau bilang rupiah itu cuma angka? Ya kalau hidup di dunia paralel mungkin bisa, tapi di dunia nyata, angka itu bikin perut kenyang atau lapar. Angka itu yang bikin lo bisa beli susu buat anak lo, atau cuma minum air galon doang buat tahan lapar. Dan sekarang lo pikir 50 tahun lagi rupiah bakal kayak apa? Lo mau nunggu sampai 1 ringgit setara 10.000 rupiah baru nyadar? Atau lo mau terus sok nasionalis sambil ngatain negara orang yang hidupnya jauh lebih baik daripada lo? Yaudah deh, bro. Lanjut aja lo hidup di dunia maya penuh kesombongan digital. Karena kalau ngelihat kenyataan di dunia nyata, hati lo bisa hancur pelan-pelan. Dan itu bro, lebih sakit daripada komenan netizen. Santai bro, gua belum selesai. Masih banyak sindiran halus tajam buat lo telan pelan-pelan. Lo sadar nggak, tiap kali kita bahas soal nilai mata uang, pasti ada tuh yang bilang, tapi kan biaya hidup di Indonesia murah. Lah iya, murah, karena nggak ada pilihan lain. Coba kalau lo punya duit lebih, apa lo mau hidup di tengah kemacetan, banjir, polusi, dan listrik naik turun? Enggak kan? Lo juga pasti pengen hidup kayak warga Johor atau Penang. Rumah rapi, jalan mulus, gaji cukup buat hidup layak, bukan hidup numpang napas. Sekarang gue tanya deh, pernah nggak lo lihat warga Malaysia nyari kerja nyebrang ke Indonesia? Nggak ada kan? Tapi sebaliknya, warga Indonesia nyebrang ke Malaysia. Bejibun, mulai dari buruh sawit, sopir lori, sampai jadi asisten rumah tangga. Itu bukan karena kita nggak punya orang pintar, bro. Tapi karena negara ini nggak kasih panggung buat orang-orang yang mau kerja bener. Yang dipilih selalu yang bisa main belakang, titipan pejabat, atau tukang basah-basahan. Nah, ini video sangat-sangat pedas ya, menampar. Tapi inilah adalah faktanya ya, yang kejadian di negara kita sekarang ini. Tapi ya netizen-netizen, orang-orang yang tidak terima dengan fakta sebenarnya bahwa Malaysia adalah lebih daripada negara kita, itu mereka tak mau terima. Jadi mereka menghina dengan memburukkan negara ini, sampai ada yang mengatakan tentang hutang negara Malaysia, tak berkaca lagi banyak lagi hutang di negara kita. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.